Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TV Studio dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel terkenal, channel ternama, channel terakurat, channel terupdate, terkini, ter yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali jumpa hari ini dengan Anda semua, wahai para pecinta TV Studio, para fans TV Studio, para penyuka TV Studio dimanapun kalian berada. Kami hadir dengan liputan terkini, terpanas, teraktual, terupdate yang akan memberikan kalian informasi terbaru. Sobat TV dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, diberkahi rezekinya, dimurahkan rezekinya, dan selalu semangat optimis dalam menjalani hari-harimu. Karena jika kalian tidak semangat, sama siapa yang akan memikirkan kamu? Nggak ada yang memikirkan kamu, kecuali kamu sendiri. Maka semangat, semangat Mas Bro, semangat, semangat kakak. Baik. Teman-teman sekalian, dari nasional.okezone.com kami laporkan mengenai kasus terbaru. Maka kami menurunkan tim reportase untuk menyelidiki secara tuntas apa yang terjadi sebenarnya terkait dengan kericuhan di tanah Papua. Kericuhan di tanah Papua mulai memanas. Dan kasus ini dimulai sejak PPATK menyerahkan temuan aliran uang Lukas NMB ke KPK. Ternyata KPK sedang meneliti atau menyelidiki Gubernur Papua Lukas NMB terkait aliran uang kepada rekening pribadi, dan yang kedua terkait rekening yang masuk ke kasino sejumlah 564 miliar rupiah. Dan sebagai temuan awalnya, PPATK telah menyerahkan temuan berupa aliran uang Lukas NMB kepada KPK. Dari sinilah mulai persoalan dimulai, saudara. Jadi ada kecurigaan terhadap Gubernur Papua terkait dengan aliran uang yang masuk ke dalam rekening Bapak Lukas NMB yang jumlahannya adalah miliar-miliar, saudara. Dan tentunya sebagai pejabat negara, maka Bapak Lukas ini kemudian menjadi incaran KPK untuk dibuktikan atau diklarifikasi dari mana harta itu berasal. Karena dikhawatirkan, sekali lagi, dikhawatirkan dana-dana yang masuk ke dalam rekening Pak Lukas ini berasal dari dana-dana yang tidak sah. Demikian kecurigaan atau diagnosa dari petugas KPK sehingga meminta data kepada PPATK, dan PPATK sudah menyerahkan datanya secara lengkap kepada KPK. Selanjutnya, saudara, kami laporkan dari Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK enggan membeberkan hasil temuan aliran transaksi keuangan janggal di rekening Gubernur Papua Lukas NMB. Ya, maksudnya biarlah kamu kalau mau tanya ke KPK, jangan tanya ke saya. Tugas saya hanya sesuai dengan permintaan penegak hukum, katanya. Baik. PPATK memastikan hasil temuan dan analisis rekening Lukas NMB telah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasil analisis yang dilakukan PPATK sudah disampaikan ke KPK. Kemana saja dan berapa jumlahnya saya tidak bisa sebutkan, kata Ketua Humas PPATK M. Nasir Kongah saat dikonfirmasi Jumat 16 September 2022. Dari sini, saudara, kemudian PPATK merencanakan untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi hal ini dengan mengadakan pemeriksaan terhadap
Gubernur Lukas NMB yang rencananya akan diadakan di Makobrimob Papua. Jadi petugas KPK akan datang ke Makobrimob KPK dan Gubernur Lukas NMB pun dipanggil ke Makobrimob KPK untuk diadakan pemeriksaan atas aliran dana yang masuk ke rekeningnya sesuai dengan laporan yang diperoleh dari PPATK. Bukan PPATK yang melaporkan, tetapi PPATK memberikan data sesuai permintaan KPK. Begitu ya, jangan sampai salah paham. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengaku cukup intensif berkoordinasi dengan KPK. Ivan memastikan bahwa setiap transaksi yang ada di rekening Lukas NMB bakal didalami, termasuk dugaan adanya aliran uang ke rumah judi online alias kasino di luar negeri. Nah, jadi bukan hanya yang masuk ke rekening pribadi, tetapi ada indikasi ya menurut PPATK ini ada kejanggalan, ada uang keluar ke rekening kasino di luar negeri atas nama Bapak Lukas NMB. Biar kalian paham dan tidak salah fokus ya, dan tidak gagal paham. Ya, kami koordinasi sangat intens dengan KPK. Seluruh transaksi para pihak kami dalami, ujar Ivan dikonfirmasi terpisah. Bapak Ivan ini adalah Ketua PPATK. Kemudian sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku telah mengantongi informasi adanya dugaan uang Lukas NMB yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. Maka KPK bakal mendalami informasi tersebut saat proses pemeriksaan transaksi. Ya, ini informasi saudara, jangan langsung dijadikan sebagai satu kebenaran. Kita tidak tahu karena masih dugaan, ya, belum menjadi fakta hukum. Kemudian, apakah juga menyangkut dengan TPPU judi? Ya, tentu nanti akan lebih didalami di dalam proses penyidikan, kata Alexander Marwata Rabu 14 September 2022. Jadi demikian khususnya untuk rakyat Papua, warga Papua dimanapun kalian berada, dimanapun Anda berada. Lagi kami nyatakan Anda adalah saudara kami, Anda adalah keluarga kami, Anda adalah kerabat kami, satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Anda cinta kepada Pak Lukas, Anda juga cinta sebagai rakyat Indonesia. Jadi biarkanlah dalam hal ini KPK untuk melakukan tugasnya, menjaga daripada negeri ini dari tindakan-tindakan yang mungkin diakibatkan oleh adanya tindakan-tindakan yang kurang atau tidak sesuai dengan asas hukum yang ada di negeri ini. Sekali lagi, kami mengajak kepada warga Papua, rakyat Papua, untuk biarkan KPK bekerja sesuai dengan tupoksinya. Anda boleh mengawasi dan Anda harus mengawasi supaya berjalan sesuai dengan koridornya. Jangan sampai KPK juga bertindak di luar daripada koridornya. Jangan sampai juga ada upaya mengkriminalisasi siapapun, ya, baik itu Pak Lukas NMB atau siapapun. Jadi biarkan sekali lagi KPK untuk melaksanakan tugasnya, karena KPK dalam hal ini hanya mendalami informasi yang didapat dari beberapa sumber tentunya, ya. Salah satu dari tadi adalah dari KPK, dari PPATK, dari PPATK. Maka kami menghimbau rakyat Papua untuk tenang, untuk sabar, ya,
untuk bersangka baik kepada semua saja, ya. Kalau perlu dalam pemeriksaannya itu harus transparan, ya, supaya karena ini agak spesial ya, beda kayak kasusnya Budi Sarwono, mungkin masyarakatnya nggak bergolak di Banjar. Tapi kan ini Papua, ya, kasusnya spesial. KPK dalam hal ini harus bisa memberikan ruang yang transparan, ya. Kalau bisa memang mungkin Pak Lukas tadi diperiksa di Makobrimob, itu di luar itu disediakan apa namanya itu seperti nonton bareng lah pemeriksaan Pak Lukas. Nggak apa-apa karena ini spesial, beda dengan kasus-kasus yang lain. Kalau mungkin Pak Budi nggak ada pembelaan dari masyarakat Banjarnegara waktu itu, mungkin ya Banjarnegara nggak bergolak. Tapi ini Papua, sekali lagi jangan dilakukan hal yang sama yang sudah dilakukan kepada Pak Budi Sarwono kepada Pak Lukas. Karena ini bisa, kalau penanganannya tidak baik, penanganannya tidak apa namanya itu, tidak humanis, maka nanti bisa-bisa jadi awal pertumpahan darah di Papua. Pak Mahfud juga mohon mengawal, jangan bersikap arogan, jangan bersikap gegabah dalam menangani perkara ini. Baik, terima kasih. Stay subscribe terus ya, supaya Anda bisa mendapatkan gambaran terkini, terakurat, terupdate dari channel TV Studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.